Saya baru dengar berita ya, katanya Partai Nasdem itu kena getahnya gara-gara dukung Anies. Nih, udah sering banget sih konten kayak gini, tapi masih lucu aja nih. Ya, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei yang cukup kredibel, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Anies nggak ampuh buat mendongkrak suara Nasdem. Mendongkrak. Jadi istilahnya Anies itu nggak bisa menaikkan suara Nasdem. Hasil survei dari SMRC ini, Lur. Jadi hasil surveinya itu ternyata begini. Setelah deklarasi Pak Anies Baswedan, ternyata dalam 2 bulan berturut-turut, di bulan November sampai bulan Desember, ternyata hasil survei elektabilitas Partai Nasdem malah turun terus, Lur. Nah, iki piye Pak Surya Paloh? Ya jangankan terwujud, yang ada justru semakin kusut. Ya tapi mungkin ada yang penasaran juga mengapa sih Nasdem dan Demokrat ini bisa ribut dan saling serang. Apakah ini pertanda bahwa rencana koalisi perubahan akan layu sebelum berkembang? Atau jangan-jangan mereka semuanya akan bubar dan Anies Baswedan ditinggal sendirian? Ya bisa jadi kan. Nah kalau itu sampai terjadi ya, terus pertanyaannya bagaimana dengan nasib Anies Baswedan nanti? Terbukti suara Nasdem berdasarkan survei kredibel SMRC, jadi partai gurem 3,2% doang. Dan ini membuat partai-partai yang mau dukung Anies jadi takut. Iyalah, Nasdem yang partainya tadinya lumayan, logistik juga ada, figur banyak, media punya. Begitu ngusung Anies, anjlok. Survei Carta Politika mencatatkan elektabilitas Nasdem merosot usai safari politik dengan Anies. Lembaga survei Carta Politika baru saja merilis hasil surveinya tentang elektabilitas partai politik jelang pemilihan presiden 2024. Tercatat, elektabilitas Partai Nasdem mengalami tren penurunan, yakni hanya memperoleh suara di angka 4,3%. Angka tersebut terpaut sangat jauh dari PDI Perjuangan yang berada di posisi puncak elektabilitas parpol dengan suara 23,5%. Di bawah PDIP, ada Partai Gerindra dengan angka 13,7%. Kemudian disusul Partai Golkar di urutan ketiga dengan angka 9%. Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan, dalam survei yang dilakukan pada November 2022, elektabilitas Nasdem berada di angka 6%. Namun, usai Partai Nasdem melakukan konsolidasi bersama Anies di berbagai daerah, justru angkanya turun menjadi 4,3%. Ada penurunan yang terjadi, ini menarik juga. Saya melihat tadinya ada situasi kenaikan dari rilis yang kita lakukan di bulan November. Setelah 3 Oktober, deklarasi oleh Nasdem terhadap Anies Baswedan, kata Yunarto dalam paparannya secara virtual. Kami tahu diikuti berbagai macam gerakan konsolidasi di beberapa daerah, tapi ternyata di survei kita sekarang mengalami penurunan di angka 4,3%, sambungnya. Lebih lanjut, Yunarto menyebut dalam surveinya, justru yang mengalami tren kenaikan elektabilitas adalah PKS dan Demokrat. Walaupun kedua partai dikabarkan bakal berkoalisi dengan Nasdem, namun elektabilitasnya malah mengalami kenaikan. Jadi pertanyaan bahan diskusi, kenapa mengalami penurunan? Dan menarik, mengapa PKS dan Demokrat walaupun belum melakukan deklarasi dan belum melakukan konsolidasi dengan keliling-keliling bersama Anies, tetapi terus mengalami kenaikan, sambungnya. Sebagai informasi, survei Carta Politika ini diselenggarakan pada 8-16 Desember 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka dan sebaran responden mencapai 34 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden, sementara margin of error dengan ukuran sampel tersebut adalah 2,82%. 5 simulasi Pilpres versi Poltreking menyatakan Ganjar menang 4 kali, Prabowo 1 kali, dan Anies kosong.
Poltreking Indonesia membuat 5 simulasi pertarungan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenangkan 4 simulasi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menang dalam 1 simulasi. Sementara bakal calon presiden Nasdem Anies Baswedan tidak menang di simulasi manapun. Hal tersebut berdasarkan survei Poltreking Indonesia yang dirilis pada Kamis 22 Desember 2022. Simulasi pertama, Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir. Hasilnya unggul dengan angka 33,1%, menghadapi Anies AHY 27,5% dan Prabowo Caimin 25,5%. Simulasi kedua, Ganjar Ridwan Kamil mampu mendapatkan dukungan 30,5%, menang dari pasangan Prabowo Erick 28,2% dan Anies AHY 27,7%. Simulasi ketiga, Ganjar yang dipasangkan dengan Sandiaga Uno unggul tipis dengan 29,8% suara dibandingkan Anies Khofifah 28,5%, sementara Prabowo Caimin 26,3%. Simulasi keempat, Ganjar dipasangkan dengan Erlangga Hartarto mendapatkan suara 27,7%, unggul tipis menghadapi Prabowo Khofifah dengan suara 26,6%. Di urutan ketiga, pasangan Anies Ahmad Heriawan dengan suara 25,1%. Simulasi terakhir dimenangkan Prabowo ketika berpasangan dengan Erick Thohir memiliki suara dukungan 27,1%. Ganjar Puan Maharani di urutan kedua dengan suara 26,4% dan Anies Khofifah 26,2%. Poltreking Indonesia menggelar survei tatap muka pada 21 sampai 27 November 2022. Metode pengambilan sampel menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling. Survei memiliki 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.